Dr. Oki. Nah kalau untuk Dr. Oki-nya sendiri kan pihak RG kan selalu menginginkan Dr. Oki juga dijadikan tersangka gitu ya Bang. Kalau dari Abang? Keinginan boleh saja ya, keinginan boleh saja, namun demikian kan kita sudah percayakan di proses penyidikan. Jadi tidak boleh memaksakan keinginan. Sekali lagi ya, kuasa hukum DRG juga harus menyadari diri. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak atau keinginan dari klien gitu. Karena kan emang juga sudah dinyatakan penyidik hanya 2 ya Bang yang dijadikan tersangka ya Bang. Nah, mungkin Bang Nahan bisa menjelaskan harusnya seperti apa sih gitu loh. Nggak boleh maksa-maksa. Jadi begini, orang. kalau di dalam hukum pidana, setiap alat bukti polisi pasti akan melihat siapa yang berpotensi untuk jadi tersangka. Ya. Faktanya klien kita Dr. Oki sampai saat ini kan masih baik-baik saja, baru 2 tersangka. Dan ingat ada yang namanya undang-undang advokat, ada undang-undang kepolisian. Kita ini harus saling menghormati. Advokat menasihati kliennya, polisi memproses setiap kasus yang dilaporkan. Kalau memang ada alat bukti yang mengarahkan bahwa memang Dr. Oki punya peran penting di dalam kasus itu, polisi sudah pasti akan melakukan segala langkah, bahkan statusnya bisa naik jadi sidik gitu. Faktanya kan tidak. Jadi kami berpesan kepada teman-teman yang pihak sebelah, rekan-rekan di sana, untuk supaya bersikap profesional. Jangan menekan polisi, mengintervensi, bahkan mendahului pihak kepolisian. Jadikan tersangka. Lo dasar hukumnya apa jadi tersangka? Kan tidak boleh dong memaksakan kehendak supaya polisi menetapkan orang sebagai tersangka. Emang lu siapa? Polisi kan punya undang-undang kepolisian, punya KUHP, punya SOP. Dia kalau alat bukti belum memenuhi unsur pidana, ya tidak bisa. Dan alat bukti itu minimal 2. Pertanyaan apa Dr. Oki memiliki alat bukti itu? Apa dia menerima sesuatu? Kan tidak, dia hanya mempertemukan. Dan ingat loh, bahwa yang lebih aktif di dalam komunikasi sampai terjadinya penyerahan duit itu kan korban yang mencari Nikita Mirjani lewat Dr. O. Makanya saya bilang kalau kasus ini masuk ke dalam proses hukum ya pokok perkara, kalau memang timnya Nikita tidak mengambil langkah proaktif, kalau disiapkan saksi yang menguntungkan Nikita Mirjani, disiapkan ahli yang mumpuni dengan petunjuk alat bukti yang bisa meyakinkan majelis hakim, saya yakin Nikita Mirjani bisa bebas. Karena pengancamannya apa yang diancam? Penyerahan duit itu kan sukarela, hibah atau sukarela itulah. Mana ada pemaksaannya? Kan tidak ada. Makanya di sini biarkan aja berproses. Polisi punya kewenangan untuk memberikan menahan Nikita Mirjani 20 hari ke depan karena status sudah tersangka. Dan kemarin diperpanjang. Karena apa? Diperpanjang karena memang berkasnya mungkin belum lengkap. P19 ada petunjuk. Kalau memang sudah tahap 2 dan penyerahan yang namanya pelaku tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, polisi sudah tidak ada kewenangan di situ. Biar jaksa yang mengatur soal proses persidangan ke depan. Dan semua itu pasti punya kewenangan untuk menahan baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Proses seperti itu. Jadi biar kita bersikap profesional, janganlah bawa-bawa nama Dr. Oki dalam urusan ini. Kalau toh nanti polisi melihat bahwa ada potensi dan ada alat bukti yang mendukung, ya silakan. Kita juga pasti siap untuk mengambil suatu langkah upaya hukum untuk supaya klien kita jangan sampai ada tersangkut dengan persoalan ini. Berarti Dan bisa ini ditegaskan belum saya tersangka mau ya Bang? menyampaikan ya kepada kuasa hukumnya DRG, ya jangan Anda membuat atau membangun opini publik seolah-olah ya klien saya ini adalah seorang sindikat, yang dimana sama-sama kita ketahui tidak ada putusan hukum kapanpun atau dimanapun yang menyatakan klien kami ya Dr. Oki ini adalah seorang sindikat. Jadi hati-hati dalam berbicara menyampaikan kepada publik bahwa seolah-olah ini sindikat, ini begitu. Hati-hati. Ketika nanti tidak bisa dibuktikan di pengadilan bahwa memang klien kami itu adalah bukan seorang sindikat, maka pasti kami akan melakukan upaya hukum. Ya, pengacara tidak kebal hukum loh. Jadi saya minta Anda profesional, ya, jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan kehendak, jangan menjadikan peristiwa ini untuk memaksakan atau memuaskan keinginan klien. Ya, saya ingatkan nih. Saya pikir tadinya beliau lebih senior dari saya, nggak perlu saya ingatkan. Nah, itu satu. Kedua, perlu Anda sebagai penasihat hukum menasehati kliennya DRG bahwa apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh
DRG atau siapapun itu dari pihak mereka yang dimana merekam, ya, merekam secara diam-diam tanpa izin, tanpa hak, yang dimana tidak terkecuali pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun KPK. Anda ini sudah melanggar pidana. Undang-Undang ITE pasal 31, ya, yang dimana ancaman hukumannya ada 10 tahun penjara dan denda 800 juta. Tolong, ya, hati-hati. Ini saat ini belum ada saja yang melaporkan nih bahwa kami duga klien Anda melakukan satu pelanggaran pidana Undang-Undang ITE, yaitu tadi merekam secara diam-diam. Itu tidak boleh.